Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis al-babul awwalu. Al-babul awwalu bab al-babul awwalu ini ya. Ini ahwal isnadil khabari. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama itu ahwalul isnadi al-khabari, ditulis sebagai subjudul. Kemudian silakan ditulis nazmnya, atau ini apa namanya, ini ditulis dulu al-isnadu ya. Ini mulai akulu ini ya, akulu al-isnadu dhammu kalimatin aw ma yajri majroha ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ihdahuma sabitun li mafhumil ukhra aw manfiyun anhu. Ya, itu ditulis ya. Kemudian di apa namanya, di meroti ya. Al isnadu, yang dinamakan isnad, dhammu kalimatin adalah mengumpulkan kalimat, mengumpulkan satu kata, auma atau lafadz yajri yang berlaku majroha sebagaimana berlakunya kata, satu kata, ila ukhra terhadap kata yang lain atau kalimah yang lain, bihaitsu yufidu sekira pengumpulan dua kalimat tersebut memberi faedah, al-hukma pada menghukumi, bi anna mafhuma ihdahuma bahwa makna yang difaham dari salah satu dua kalimat tadi sabitun tetap atau tetap ya, lima mafhumil ukhra terhadap makna yang difaham dari kalimat yang lain, au manfiun atau ditiadakan anhu dari au manfiun atau ditiadakan, au manfiun anhu atau ditiadakan ya. Nah ini silakan ditulis itu ya. Langsung saja yang ditulis lagi wal khabari, ditulis juga wal khabari. Wal khabari nisbatun lil khabari. Wal khabari nisbatun lil khabari, langsung saja wa huwa mahtamala sidqa wal kadhiba. Wa huwa mahtamala sidqa wal kadhiba. Wal khabari, yang dimaksud dengan qayyid khobar adalah nisbatun lil khabari, dinisbatkan terhadap kabar. Wa huwa, yaitu ma perkara, ihtamala yang mungkin, asidqa pada benar, wal kadhiba dan salah, bohong, wal kadhiba dan bohong. Kemudian silakan ditulis apa namanya, nazmnya 1, 2, 3 ya. Wal hukmu bisal bi awil ijabi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nazom. Belum 10. 11, 12 ya, 12 nazom ya. 12 nazom. 12 nazom ya. Sampai mana tadi?
sampai wa alhaqu amaratal inkari bihi ka'angsihi linuktatin lam tastabi. Silakan tulis dan kita baca. Al-hukmu adapun menghukumi bisalbi dengan menafikan, awil ijabi atau menetapkan. Al-hukmu adapun menghukumi bisalbi dengan menafikan nisbat, awil ijabi dan menetapkan nisbat, itu isnaduhum dinamakan isnadnya, itu isnaduhum adalah istilah isnadnya, itu isnaduhum adalah istilah isnadnya al-bulagha, ahli-ahli balagha. Itu isnaduhum adalah istilah isnadnya al-bulagha. Wa qasdu dzil khitabi adapun tujuan orang yang memiliki khitab atau ucapan. Wa qasdu dzil khitabi adapun tujuan orang yang memiliki khitab atau ucapan, di ucapan yang ditujukan kepada orang lain, di mana dzil khitab ini adalah yang dimaksud mutakallim, yang diomongi adalah mukhatab. Itu ifadatus sami'i, memberi faedah kepada orang yang mendengar. Itu ifadatus sami'i, memberi faedah kepada orang yang mendengar, nafsal hukmi pada pada zatnya hukum. Nafsal hukmi pada zatnya hukum. Dikatakan hukum adalah menetapkan makna satu kalimat di dalam kalimat yang lain. Yang tadi itu contohnya adalah zaitun qaimun. Zaitun qaimun ini menetapkan makna qaimun di dalam zaid, di mana lafadz yang ditetapkan maknanya namanya mahkum bihi atau musnad atau predikat, dan lafadz yang menjadi tempat atau yang ditetapi maknanya itu adalah namanya subjek atau musnad ilaih atau mahkum alaih. Nah, ini jadi aslinya tujuan utama dari orang yang berbicara adalah memberi faedah sami' alias mukhatab nafsal hukum pada zatnya hukum. Zatnya hukum ya, zatnya hukum. Au qauna mukhbirin, atau adanya orang yang memberi kabar, bihi dengan al-khitab, bihi dengan al-khitab atau kalam, itu dza ilmin, orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang tahu, orang yang memiliki pengetahuan. Fa'awalun, maka adapun yang pertama, ifadatus sami' nafsal hukmi, itu faidatun dinamakan faedahnya kalam. Wasani adapun yang kedua itu lazimuha, dinamakan perkara yang melazimi faedah, lazimul faedah. Inda dzawil adhani, menurut orang-orang yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai pikiran yang bagus. Orang-orang yang adhani, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus. Jadi di sini dikatakan bahwa tujuan utama berbicara adalah mengkhabarkan atau memberi faedah kepada pendengar atau mukhatab zatnya hukum. Jadi maksudnya memberi kabar gitu. Memberi kabar, memberi pengetahuan baru, atau ya memberitahu bahwa si pembicara atau mukhbir itu orang yang tahu. Ya, saya lo tahu ini.
Nah, faedah yang pertama atau apa namanya tujuan pertama itu dinamakan faedah, tujuan kedua dinamakan lazimul faedah. Selanjutnya, warubbama ujriya, dan kadang-kadang diperlakukan mujrol jahili dengan sebagaimana diperlakukannya orang yang tidak tahu. Mujrol jahili sebagaimana diperlakukannya orang yang tidak tahu. Diperlakukan siapa? Mukhatabun, orang yang diajak bicara. In kana, apabila ada siapa mukhatab itu ghairu amilin, tidak mengamalkan atau tidak mempraktekkan apa yang diketahui. Itu ghairu amilin, tidak mempraktekkan apa yang diketahui. Kaqaulina, sebagaimana ucapan kita, li'alimin, bagi orang yang alim, orang yang tahu, di ghaflatin, yang memiliki kelupaan, memiliki sifat lupa, memiliki sifat lupa. Az-zikru miftahun libabil hadrati, pada ucapan az-zikru miftahun libabil hadrati. Az-zikru, adapun berzikir, itu miftahun, kunci atau pembuka, libabil hadrati, terhadap pintu konsentrasi atau pintu konsentrasi dengan Allah, atau hadrah, pintu hadir atau konsentrasi dengan Allah. Az-zikru miftahun libabil hadrah diucapkan kepada orang yang sebenarnya sudah tahu faedahnya zikir tapi tidak mengamalkan atau tidak berzikir. Tahu faedahnya zikir tapi tidak berzikir. Kita bilang al-zikru miftahul libabil hadrah. Ini menempatkan atau memperlakukan orang yang tahu seperti orang yang tidak tahu, karena orang yang tahu tadi tidak mengamalkan apa yang diketahui. Selanjutnya, fayam bagi, ini cara standar untuk berbicara. Fayam bagi, maka seyogyanya apa iktisaru dzil ikhbari, meringkasnya orang yang memiliki kabar, garis miring orang yang berbicara, alal mufidi, atas pembicaraan atau kalam yang memberi faedah. Alal mufidi, atas pembicaraan atau kalam yang memberi faedah. Khosyatal iksari, karena takut memperbanyak ucapan. Khosyatal iksari, karena takut memperbanyak ucapan, ya. Jadi sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang singkat atau ringkas tapi sudah memberi faedah, tidak usah memperlama. Fayuh baru, lantas diberi kabar atau dikhitobi. Fayuh baru, lantas diberi kabar siapa? Al-kholi, orang yang kosong hatinya atau kosong pikirannya. Siapa al-kholi? Orang yang kosong pikirannya. Artinya adalah ya tidak ingkar, ya tidak, pokoknya netral, ya. Tidak ingkar, ya tidak mendukung, dan lain sebagainya. Jadi kholid dzihni, orang yang kosong. Orang yang kosong pikirannya, bila taukidin, dengan tanpa taukid. Malam yakun, selama tidak ada siapa al-kholi fil hukmi, di dalam hukum, yaitu isnad tadi itu. Fil hukmi, dalam hukum itu, dzatardidin, orang yang memiliki keraguan. Orang yang memiliki keraguan. Fahasanun, maka adapun taukid itu bagus. Ai fi dzit tardid, ya. Ai fil mutaraddid, ya. Ai fil fahasan, maka adapun taukid itu bagus. Ai fil mutaraddid. Wa munkirul akhbari,
Wa mungkirul akhbari, adapun orang yang ingkar terhadap kabar. Wa mungkirul ikhbari, adapun orang yang ingkar terhadap kabar itu hatmun, wajib apa taukid lahu terhadap mungkirul ikhbar. Itu hatmun, wajib apa taukid lahu terhadap mungkirul ikhbar. Bihasabil ingkari, dengan kadar ingkarnya. Kakaulihi, sebagaimana firman Allah, inna ilaikum mursalun, dalam surat Yasin ini. Kakaulihi, sebagaimana ucapan firman Allah, inna ilaikum mursalun, yaitu ayat inna ilaikum mursalun. Inna, sungguhnya kami, ilaikum terhadap kalian, itu mursaluna, orang-orang yang diutus. Faza, dan lantas menambah siapa Allah ba'du di dalam setelahnya inna ilaikum mursalun, ma pada taukid iktado yang menuntut hu pada ma siapa al-mungkiruna, orang-orang yang ingkar. Pertama, inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarun mithluna ma anzal rahman min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum, ditambah lam, la mursalun, ada lamnya. Yang awal inna ilaikum mursalun saja, kemudian karena masih ingkar maka tambahi, ditambahi taukid lagi dengan lam. Lil lafdi terhadap lafat al-ibtidai, yaitu ibtida, summa tolabi, kemudian tolat, summa talingkari, kemudian ingkar, as-salasata, pada 3 keadaan, unsub, menisbatkanlah siapa engkau.